Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel supporter bola 62, channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini kita akan membahas terkait pelatih Sintayong. Pada malam hari ini yang tim asuhan Sintayong akan berhadapan dengan timnas Yordania di jam 22.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan video. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, sebelum saya memulai pembahasannya, saya terlebih dahulu mengatakan kita harus bangga sebagai supporter dan kita harus bangga sebagai pencinta bola, karena supporterlah yang menghidupkan sepak bola, supporterlah yang membuat sepak bola itu menarik, dan supporterlah yang membuat para pemain di lapangan bersemangat dalam bermain. Tanpa supporter, sepak bola ini tidak ada apa-apanya. Dan supporterlah yang menjadi pemain ke-13 di pinggir lapangan, yang mampu memberikan nuansa yang berbeda pada pertandingan sebuah sepak bola. Teman-teman supporter dan para pencinta bola seluruh dunia dan tanah air, di video kita kali ini kita akan membicarakan terkait dengan pelatih Sintayong. Siapa mungkin supporter seluruh Republik Indonesia ini, dari 200 juta lebih penduduk Indonesia yang mungkin mencintai sepak bola, pasti sudah kenal dengan pelatih yang satu ini. Pelatih Sintayong ini, kalau tidak salah, dia hadir di Indonesia itu di 2020, di era kepemimpinan PSSI yang lama. Kemudian di 2020, dan kalau kita tahu kehadiran Sintayong di 2020, Indonesia masih vakum pada saat itu. Indonesia dilanda COVID sehingga pertandingan sepak bola tim nasional ditunda, dan baru tahun 2021 Sintayong menunjukkan dirinya sebagai pelatih kelas dunia atau kelas Asia. Dan sekarang dia sudah melatih hampir 4 tahun ya, sudah hampir 4 tahun, sudah masuk 4 tahun ya Sintayong melatih timnas Indonesia, dan Sintayong berhasil membuktikannya. Meskipun sampai saat ini belum ada gelar juara yang dihadirkan di timnas Indonesia, tapi progres yang dilakukannya selama 4 tahun sangat luar biasa dan berhasil membawa perubahan besar pada timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain muda, sehingga proses pembinaannya luar biasa sekali. Mungkin kita lihat dari ranking FIFA 173 berhasil naik sampai di ranking 130, kalau tidak salah sudah masuk 133 dunia. Dan itu prestasi yang luar biasa. Dan malam hari ini Sintayong kembali dituntut untuk membuktikan dirinya bahwa ia bukan pelatih sembarangan, dan PSSI tidak salah memilih dia sebagai pelatih tim nasional Indonesia. Karena pada malam hari ini Sintayong kembali dituntut oleh ribuan supporter Indonesia untuk menjaga asa timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Saya yakin teman-teman supporter dan para pencinta bola berharap agar Sintayong mampu dengan racikan strateginya, mampu mempertahankan posisi 2 dan membawa bukan hanya hasil imbang, tapi membawa kemenangan pada malam hari ini. Ya, teman-teman supporter pasti mengharapkan itu. Karena di malam hari ini, kalau kita lihat yang akan bertanding di grup A antara Australia melawan Qatar,
kemudian timnas Indonesia melawan Yordania, dan timnas Australia berharap timnas Indonesia kalah, kemudian dan timnas Australia berhasil mengalahkan Qatar, ya. Jadi timnas Australia ini punya harapan Indonesia kalah dan menunggu pertandingan, berharap dia bisa menang dengan Qatar. Itu artinya antara timnas, jika Yordania menang dan timnas Australia menang, itu artinya akan dihitung poin karena head to headnya sama, jumlah golnya. Karena jadi menurut saya timnas Indonesia harus berupaya bagaimana bisa memenangkan pertandingan, karena pelatih Sintayong, di beberapa media yang saya baca, referensi yang saya baca sebelum memberikan unek-unek saya di channel ini, bahwa Sintayong menginstruksikan kemenangan kepada tim asuhannya, yaitu timnas Indonesia U23, Rizky Ridho dan kawan-kawan. Karena kenapa? Karena dia tidak ingin menargetkan hanya hasil imbang. Karena seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, bahwa ketika menargetkan hasil imbang, takutnya Indonesia kecolongan dan tidak mampu membalas. Dan Sintayong berharap Indonesia bermain terbuka dan mampu menghadirkan kemenangan. Itu juga diungkapkan oleh pemain muda Marcelino, bahwa Marcelino berharap para tim harus punya mental menang melawan Yordania, karena kita tahu Yordania ini, ya, timnas Yordania ini bukan pemain sembarangan. Timnas Yordania ini adalah tim yang punya catatan bagus, ya. Kalau teman-teman supporter melihat pertandingan timnas, baik senior mereka maupun junior, senior mereka di Piala Asia lolos ke babak final Piala Asia, dan di timnas junior mereka itu, timnas U23 ini, tidak buru-buru amat di grup A ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di laga melawan timnas Australia, timnas Yordania berhasil menahan imbang 0-0 Australia. Nah, ini artinya apa? Berarti timnas Yordania punya kekuatan. Kemudian di pertandingan kedua, kalau kita lihat, timnas Yordania kalah dari tuan rumah 2-1, tapi perlu teman-teman supporter dan para pencinta bola memperhatikan bahwa kekalahan itu terjadi ketika memasuki 90 menit plus 5 kalau tidak salah, ya. Kalau teman-teman nonton, itu Qatar baru bisa membalikkan keadaan menjadi 2-1. Itu artinya timnas Yordania bukan tim sembarangan yang akan dihadapi Indonesia malam ini, dan itu yang perlu kita tahu. Makanya Sintayong berupaya menargetkan kemenangan, karena kalau kita bertahan, kita tahu pemain-pemain Timur Tengah punya postur yang tinggi dan punya kekuatan fisik, dan pasti mereka akan memanfaatkan bola-bola long, kemudian bola-bola sudut untuk menggunakan kepala mereka untuk menciptakan gol. Ketika mereka tidak mampu menciptakan gol melalui umpan dari kaki ke kaki, maka pasti saya yakin mereka akan menggunakan bola-bola long. Yang ini artinya apa? Itulah kenapa kemudian menurut saya Sintayong harus bermain terbuka atau menargetkan kemenangan. Karena jika Sintayong menargetkan kemenangan, maka pemain akan bermain terbuka dan mengincar gol. Karena kenapa? Yang kita takutkan nantinya, ketika Indonesia bermain bertahan,
mungkin dari kaki ke kaki bola tidak bisa lewat, tapi tiba-tiba umpan jarak jauh atau long ball yang dilakukan oleh pemain-pemain Yordania yang terkenal tinggi, postur tubuh yang tinggi dan kemampuan fisik yang kuat, ini bisa membuat timnas Indonesia kewalahan untuk menghalau bola dari bola-bola atas. Dan itulah kenapa Sintayong melakukan itu, karena kita tahu timnas Yordania ini, sekali lagi saya katakan bahwa timnas Yordania itu bukanlah tim sembarangan. Dan tim Timur Tengah itu adalah tim yang susah dikalahkan. Ya, jadi timnas Indonesia, para teman-teman supporter, saya pikir kita sepakat dengan apa yang dilakukan Sintayong, memberikan target kemenangan, karena dengan kemenangan kita bisa lebih mudah untuk melaju ke babak selanjutnya. Ketika kita menargetkan hasil imbang, maka secara otomatis pemain akan bermain bertahan, dan itu artinya bola akan terus berada di barisan pertahanan Indonesia. Dan yang ditakutkan, Yordania, pelatih Yordania menginstruksikan para pemainnya untuk melakukan long ball dan menggunakan kepala sebagai tempat untuk mencetak gol. Nah, itu yang paling tahu, karena dari segi postur mereka lebih tinggi, artinya dari segi lompatan itu sangat berbahaya. Jadi saya kira saya sepakat kalau Sintayong menggunakan strategi menyerang atau strategi mengincar kemenangan. Terima kasih atas video pada kesempatan ini. Salam supporter bola, dan kita tetap jaga persatuan sebagai supporter, dan jangan anarkis ketika berbeda dukungan, karena perbedaan itu hal yang wajar, dan setiap supporter pasti punya dukungan masing-masing, punya dukungan yang berbeda. Tapi jadikan sepak bola sebagai ajang hiburan yang mempererat tali persatuan atau persaudaraan antara supporter. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jika berbeda pendapat dengan apa yang saya sampaikan, silakan diberikan komentarnya di kolom komentar, karena perbedaan itu hal yang wajar, sudut pandang yang berbeda itu hal yang wajar sebagai supporter. Yang tidak wajar ketika perbedaan itu dijadikan tempat untuk anarkis dan saling bermusuhan. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada supporter seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan semangat para supporter. Jangan lupa nonton Indonesia vs Yordania pukul 22.30 malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.